Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Puji Tuhan oleh karena kami selalu menyaksikan ada begitu banyak masukan dan juga saran-saran untuk lebih baiknya acara ini semakin memberkati banyak umat ke depan. Namun demikian kami kembali mengingatkan saudara-saudara ketika saudara menikmati tayangan ini, kiranya kita tidak melalaikan kewajiban pribadi kita untuk membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita masing-masing. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya Pendeta Edward Taliwongso dan ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Widodo Purwanto dan juga Pendeta Felix Gosal. Kita akan mempelajari pelajaran yang kelima dengan judul Semua Bangsa dan Babel. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, kebaikan dan kemurahan. Terima kasih Tuhan oleh karena kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kembali lagi kami rindu untuk mendalami firman-Mu, mempelajari kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Suci menolong, memberkati kami dengan hikmat, agar kiranya ketika kami mendalami firman Tuhan, kami dapat memperoleh manfaat rohaninya, dan dengan demikian pelajaran ini akan benar-benar berdampak kepada kehidupan kerohanian kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran kita pelajaran yang kelima dengan judul Semua Bangsa dan Babel, dan ayat hafalan yang dipilih oleh penulis diambil dari Kejadian 11 ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Seperti biasa kita akan selalu mulai mendalami dari ayat inti, tapi mari kita lihat dulu pokok pelajaran dari Kejadian pasal 11. Kalau kita bisa bagi Kejadian pasal 11 ini dalam 3 kelompok besar, maka pasal 11 ayat 1 sampai ayat 4 itu bicara tentang dosa orang di zaman itu, di mana seluruh manusia berusaha untuk menyatukan diri mereka demi kemuliaan diri mereka sendiri. Mereka berusaha untuk membangun sebuah menara, menjangkau ke langit demi memperoleh sebuah nama. Lalu kemudian ayat 5 sampai ayat 9 Tuhan menjatuhkan vonis hukuman, yaitu bagaimana Tuhan menyebar mereka dan membingungkan mereka dengan bahasa-bahasa yang terjadi di Menara Babel pada waktu itu. Lalu kemudian selanjutnya ayat 10 sampai ayat 32, atau bisa kita katakan bagian yang terbesar dari Kejadian pasal 11 ini bicara tentang sejarah dari keturunan Sem yang kemudian menjadi keturunan daripada Abraham selanjutnya. Nah, kita memahami disinilah dimulai dari garis keturunan, di mana dari garis keturunan ini akan datangnya Mesias. Itulah sebabnya banyak sarjana Alkitab melihat Kejadian 1 sampai Kejadian 11 ini adalah bagian pendahuluan segala sesuatu yang berhubungan dengan awal segala sesuatu, dan termasuk pada pasal ini adalah awal dari bangsa-bangsa yang tersebar dengan bahasa-bahasa yang berbeda, dan juga awal dari garis keturunan yang oleh mana Mesias itu akan datang. Jadi dari garis keturunan inilah, dan ini disebut mulai dari Kejadian pasal 12 dan seterusnya, disitulah mulai dimasuki kepada bagian sejarah, ya, sejarah perjalanan bagaimana Tuhan memilih agen-agennya, memilih satu bangsa, sejarah satu bangsa, umat-umatnya yang kemudian ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Dan inilah inti dari Kejadian pasal 11 yang kiranya boleh menolong saudara dan saya sebelum kita akan masuk lebih dalam untuk mengangkat tema-tema yang terdapat di ayat inti kita. Baik, terima kasih Pendeta. Dan saat ini kita akan melihat ayat inti kita dalam konteks pengertiannya. Ayat inti yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 adalah sebuah penutup atau adalah bagian dari kesimpulan yang sudah dibuka pertama di dalam ayat yang pertama. Sebab ada kontradiksi yang terdapat di dalam ayat 1 dan ayat yang ke-9 di dalam Kejadian pasal 11. Saya bacakan ayat yang pertama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya.
Kemudian melalui cerita yang dimuat di dalam Kejadian pasal yang ke-11, di mana di dalamnya ada cerita tentang penghakiman Allah terhadap kesombongan manusia dan kebodohan mereka untuk menolak kehendak Tuhan, maka dari situlah muncul ayat yang ke-9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ini adalah kesimpulan dari bagaimana Tuhan kemudian menyerahkan bangsa-bangsa dan memenuhi apa yang Dia perintahkan, bahwa mereka harus beranak cucu dan memenuhi seluruh bumi. Jadi ini merupakan kesimpulan dan penutup dari narasi yang dibangun di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Baik, kalau kita lihat silsilah Nuh yang dituliskan di dalam Alkitab, Alkitab jelas mengatakan bahwa anak-anak dari Nuh adalah Sem, Ham, dan Yafet. Kita bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 6 ayat 10. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan ekspresi ini muncul selama 6 kali, diulang-ulangi sebanyak 6 kali di dalam perjanjian lama. Dan tidak disebutkan satupun informasi dari Alkitab jika Nuh ini memiliki anak yang lain, ya, kecuali anak mantunya. Nah, mari kita lihat kapan anak-anak Nuh ini lahir, ya. Nah, kalau kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 5 ayat 32, ya, Kejadian pasal 5 ayat 32. Di sana Alkitab mengatakan setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi jelas Alkitab mengatakan pada saat Nuh berumur 500 tahun, anak yang pertama lahir dan diikuti dengan tahun-tahun berikutnya dengan kelahiran anak-anak yang lain. Nah, kapan itu kita akan lihat, ya. Kalau kita baca Kejadian pasal 7 ayat 6, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi, ya. Nuh berusia 600 tahun ketika air bah datang. Dan kalau kita compare ayat ini dengan Kejadian pasal 11 ayat 10, di sana dikatakan inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah, ya. Nah, kita bisa melihat kalau air bah surut ketika Nuh berumur 601 tahun, kemudian ditambah 2 tahun setelah itu, pada saat Sem berusia 100 tahun, itu berarti usia Nuh saat itu ketika Sem berusia 100 tahun adalah 603 tahun, ya. Nah, mari kita tarik mundur, ya. Itu berarti Sem lahir di saat Nuh berusia 503 tahun. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Kalau kita lihat, kita tarik undur lagi dari 600 umur Nuh yang ke-600 ketika air bah meliputi bumi, 120 tahun sebelum itu adalah perintah untuk Nuh membangun Bahtera. Itu berarti pada saat Nuh mendapatkan perintah untuk membangun Bahtera, usia Nuh adalah 480 tahun. Itu berarti ketika anak-anak Nuh lahir, Nuh sementara mengerjakan, mempersiapkan Bahtera yang diperintahkan Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan lihat di antara ketiga ini, Sem, Ham, dan Yafet, siapa yang paling tua, ya, dan siapa yang paling bungsu. Kejadian pasal 5 ayat 32, di sana dikatakan bahwa Nuh memperanakan anak yang pertama pada usianya yang ke-500. Tadi kita lihat Sem lahir pada usianya yang ke-503. Jadi di sini, ya, kita bisa lihat bahwa siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda. Yang pasti Ham adalah anak yang bungsu. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 9 ayat 24, ya, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan oleh anak bungsunya, itu adalah Ham, ya, ketika dia melaporkan apa yang dilakukan oleh Nuh kepada saudaranya yang lain, itu dijelaskan bahwa Ham ini adalah anak yang bungsu. Nah, memang ada sedikit kebingungan di dalam teks antara terjemahan dari Masoretic Text dan juga dari Septuagint, siapa yang paling tua. Tetapi kalau kita baca di dalam Bible Commentary dari Advent mengatakan bahwa mereka setuju dengan Septuagint, di mana juga translation dari New King James Version setuju bahwa yang paling tua adalah Yafet,
diikuti dengan Sem, dan yang bungsu adalah Ham. Nah, kenapa selalu Sem yang lebih dahulu? Dikatakan Sem, Ham, kemudian Yafet. Ada dua argumen yang mendukung. Yang pertama, oleh karena garis keturunan Yesus itu melalui Sem, oleh karena itu dia yang disebutkan pertama. Contoh lain seperti Ismail, Ishak, Yakub, Esau, dan Yehuda dari anak-anak Israel yang kita bisa lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-7. Dan setelah itu kita akan melihat ya, setelah dari Ararat ketika air itu surut, di mana mereka tinggal dan apa yang terjadi setelah itu. Nah, kalau kita melihat daerah tempat mereka tinggal di dalam Sejarah Para Nabi halaman 115, di sana jelas mengatakan bahwa untuk jangka waktu tertentu keturunan Nuh itu terus bermukim di antara gunung-gunung ya, di mana bahtera itu kanas. Itu berarti mereka ada di pegunungan Ararat. Nah, kemudian dikatakan ada perpisahan yang pertama terjadi, yaitu tidak lama sesudah itu mereka mengambil keputusan. Siapa ini mereka? Orang-orang yang tidak percaya, mereka yang murtad ya, keturunan dari Ham. Mereka mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari orang-orang yang berbakti kepada Tuhan. Kemudian mereka berangkat menuju padang Siniar. Itu perpisahan yang terjadi. Jadi orang-orang yang masih setia kepada Tuhan, Nuh bersama dengan Sem dan Yafet, mereka masih tinggal di pegunungan, sedangkan keturunan Ham mereka pergi ke tanah Siniar. Lalu kita baca di dalam Kejadian pasal 10, setelah itu terjadi, maka ada pembagian keturunan Ham pergi ke tempat mereka, Sem pergi ke tempat mereka, Yafet pergi ke tempat mereka. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 10 ayat 5, Yafet ini adalah bangsa-bangsa yang hidup di daerah pesisir, kita kenal itu sebagai daerah Eropa saat ini. Kemudian Sem, mereka terpencar di pegunungan sebelah timur, itulah bangsa Asia saat ini. Dan keturunan Ham, mereka adalah penghuni Timur Tengah, yaitu yang berada dalam dari garis dari Nineve, kemudian Filistin, kemudian jalur Gaza sampai Mesir dan sampai kepada Afrika. Kira-kira ini adalah pembagian dari daerah di mana keturunan Nuh berkembang. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya Ham disebut bapa Kanaan ya. Kita mungkin bertanya kenapa Musa mencatat hal ini. Ya, bagi kita yang membaca cerita ini, kalau kita belum pernah membaca lanjutan cerita tentang pengalaman orang Israel, tentu kita bertanya mengapa. Tetapi kita mesti memahami bahwa ini ditulis dari sudut pandang Musa. Ya, pada waktu dia tulis ini, waktu itu bangsa Israel sementara melawan bangsa Kanaan. Dan Musa ingin menjelaskan kepada para pembacanya bahwa Kanaan memisahkan diri dari covenant oleh karena pilihannya. Ya, dan menjadi bangsa yang kafir, bangsa penyembah berhala, dan juga menjadi musuh umat Allah. Sehingga beberapa komentator Alkitab mengatakan bahwa mungkin ini ada alasan nasionalisme, ya, sehingga Musa memberikan alasan kenapa perintah Tuhan untuk membinasakan bangsa-bangsa Kanaan yang akan dilewati oleh orang Israel supaya mereka dapat menduduki tanah perjanjian itu. Tetapi apapun alasannya, satu hal yang pasti bahwa ini adalah pilihan yang dibuat, dan itulah sebabnya mereka memisahkan diri dari covenant atau perjanjian yang diadakan antara Tuhan dan keturunan daripada Nuh. Lalu kemudian kalau kita lihat, kalau kita baca cerita bagaimana Ham dikutuk hanya dengan melihat aurat ayahnya, ya. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Kelihatannya bagi kita pembaca modern ini hal yang sangat biasa. Tetapi di zaman itu sehingga menyebabkan Nuh pada akhirnya harus mengutuk. Ya. Dan kalau kita lihat, kita baca ceritanya, sepertinya kesalahan dari Ham di sini adalah oleh karena dia tidak langsung menutup aurat ayahnya, tapi justru pergi dan memberitahukan kepada dua saudaranya yang lain. Belum lagi pertanyaan tentang ketika Nuh mabuk, kenapa kita tidak membaca sepertinya Nuh dihukum oleh Allah? Ya, ataukah mungkin peraturan tentang kemabukan belum ada pada waktu itu? Nah, mari kita akan lihat beberapa komentator Alkitab yang mengatakan tentang kisah ini dan kita coba cari jawabannya. Ada beberapa orang yang percaya bahwa kemabukan Nuh ini bukan salahnya. Bahwa karena usia Nuh yang sudah lanjut, itu adalah kecelakaan yang tidak sengaja. Dan
kondisi dunia yang begitu berubah drastis sesudah air bah, sehingga Nuh tidak menyadari bahwa buah anggur yang sebelumnya ia minum itu tidak masalah, sekarang sesudah jatuh ke dalam dosa telah menjadi alkohol. Dan pandangan ini mengandaikan ada katanya semacam kanopi uap air di sekitar bumi, sehingga sinar matahari pada waktu itu tidak seperti yang sekarang atau sesudah air bah terkena sinar matahari langsung sehingga anggur ini berfermentasi. Ada pendapat seperti demikian. Tapi ada pendapat yang berikut juga mengatakan bahwa Nuh sebenarnya bertanggung jawab atas dosa mabuknya. Alkitab mengatakan bahwa anggur kalau dia disalahgunakan maka akan memiliki efek yang merugikan. Dan kisah mabuk Nuh ini adalah contohnya. Dan beberapa komentator Alkitab bahkan melihat lebih jauh bahwa ada kelonggaran dalam hal dosa seksual sebenarnya yang sudah terjadi. Karena kata-kata tersingkap pakaiannya dan kelihatan auratnya ini adalah eufemisme. Eufemisme adalah bahasa yang sebenarnya bermakna ada masalah seksual di sana. Nah, tapi kita melihat bahwa ada kesamaan antara Nuh dan Adam, ya. Ada Nuh dan Adam. Kalau kita melihat episode Nuh mabuk ini, ada kesamaan antara kejatuhan Nuh dan juga kejatuhan Adam. Yang pertama, Tuhan menanam atau menaruh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nuh menanam kebun anggur. Lalu kemudian hasilnya sama. Ketika Nuh memakan produk buah itu, ya, maka sebagaimana Adam dan Hawa telanjang, Nuh juga menjadi telanjang, tersingkap pakaiannya, lalu kemudian auratnya kelihatan. Jadi berdasarkan pendapat yang ketiga ini, saya lebih cenderung melihat di sini bahwa sebenarnya Nuh ada andil di dalam dosanya yang dia lakukan di sini. Lalu yang berikut, masalah kutukan. Yang menarik, kata-kata tentang menyingkapkan aurat ayahnya ini dicatat keterangan di Alkitab hanya ada di Imamat 20 ayat 11. Imamat 20 ayat 11 mengatakan orang yang bersetubuh dengan istri ayahnya telah menyingkapkan aurat ayahnya. Nah, dengan mengingat Imamat 20 ayat 11, beberapa orang berpendapat bahwa mungkin Ham telah berhubungan seks dengan istri Nuh. Tetapi sekali lagi kita tidak punya cukup banyak informasi untuk mengambil kesimpulan ini karena dasar kita hanyalah Imamat 20 ayat 11 tadi, orang yang bersetubuh dengan istri ayahnya telah menyingkapkan aurat ayahnya. Nah, sekarang apa artinya dikutuk? Apa definisinya dikutuk? Kutuk itu di dalam Alkitab selalu adalah lawan dari berkat, dan seperti berkat, kutukan itu adalah sebuah ucapan, sebuah tindak tutur, namun bukan membawa objeknya kepada kebaikan, tetapi melainkan kepada kerugian atau penarikan manfaat dan kondisi negatif. Dan berkat itu selalu ketika kita katakan Abraham memberkati, Nuh memberkati, itu artinya hubungan relasional, ya. Nah, kalau orang dikutuk itu berarti menandai pelanggaran, ya. Pelanggaran hubungan itu. Dengan demikian kutukan itu juga memiliki makna sakral, makna hukum dan makna sosial. Artinya orang yang dikutuk berarti dia itu telah memutuskan hubungan, ya. Dan di dalam kalau kita baca Alkitab ketika dikatakan bahwa Bapa tertentu mengutuk anaknya, maka itu berarti memutuskan berkat atau menunda atau menarik manfaat yang seharusnya diterima oleh anak itu. Apa dasar orang itu dikutuk? Itu semuanya dasarnya adalah oleh karena kekudusan Allah. Manusia secara pribadi sebenarnya tidak bisa memberkati dan mengutuk. Itu semua tergantung apabila yang mengatakan hal itu, dia memberkati dan mengutuk, orang ini memiliki hubungan yang dekat dengan Yahweh. Karena Yahweh lah sumber berkat dan hanya Yahweh lah yang dapat menjalankan kutukan itu. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa berdasarkan dasar-dasar ini, apa yang dialami oleh keturunan Ham, teristimewa Kanaan, ini bukanlah oleh karena Nuh adalah seorang yang pilih kasih, tetapi lebih besar dari itu apa yang terjadi di belakang layar, ada hubungan relasional yang mungkin tidak dijelaskan di atas teks Alkitab. Tetapi yang pasti ketika Musa menulis ini, dia ingin memberitahukan kepada bangsa Israel, kepada bangsanya, mengapa Tuhan memerintahkan mereka untuk memunahkan bangsa Kanaan ini. Saya pikir itulah dasar yang bisa kita gunakan untuk memahami pertanyaan-pertanyaan ini.
Lalu kemudian, siapa yang terpenting dan terkenal dari masing-masing keturunan Sem, Ham, dan Yafet? Tergantung kita mau melihat dari sudut pandang apa. Yafet punya 7 anak, Ham punya 4 anak, Shem punya 5 anak. Dan semua mereka ini punya tugas untuk repopulasi atau kembali menaikkan populasi, jumlah penduduk bumi ini. Tetapi kemudian menghasilkan juga bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Namun demikian, kalau kita lihat dari sudut pandang rencana keselamatan, mengapa Sem yang selalu disebutkan? Oleh karena dari keturunan Sem lah muncul Sang Mesias, yaitu Juru Selamat, dan selalu disebutkan bahwa Yesus itu adalah anak Abraham. Saya pikir itulah sehubungan dengan pertanyaan siapa yang terpenting dari ketiga anak ini. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Dan hal penting lain yang perlu kita lihat adalah tentang timeline ya. Kalau pada waktu yang lalu kita sudah membahas timeline kapan air bah itu terjadi. Nah sekarang sehubungan dengan Menara Babel, maka kita perlu menarik garis yang sama dari waktu kapan terjadinya air bah. Sebab sudah pasti Menara Babel ini terjadi menurut para scholars adalah sesudah air bah, tepatnya sesudah anak-anak Nuh itu beranak cucu, dan sebelum Abraham hadir. Jadi kalau begitu, kapan? Pendeta Felix pada waktu yang lalu menjelaskan tentang kalau dihitung dari tahun 0, dan itu dimulai dari Adam, maka Nuh hidup di dunia ini sampai tahun 2006. Dan kalau dikurangkan 350 tahun, sebab Nuh hidup 950 tahun, dan pada waktu dia umur 600 itu air bah terjadi, maka air bah itu terjadi tahun 1656. Nah kalau kita hitung 100 tahun sesudah itu, sekitar 100 tahun sesudah itu, maka kita akan dapati Menara Babel itu dibangun kira-kira tahun 1760-an. Kalau kita ambil titik tolak dari air bah itu terjadi. 100 tahun lebih sesudah air bah, maka di sanalah orang mendirikan Menara Babel. Dan kalau begitu, beberapa keturunan dari Nuh itu masih hidup pada waktu itu. Bahkan Nuh sendiri masih hidup pada waktu itu. Nah, di manakah Menara Babel ini, daerah timur ini dimaksudkan? Sebab di daerah timur inilah Menara Babel didirikan. Kalau kita melihat konteks, maka daerah timur atau tanah Sinear yang dimaksud adalah sama seperti yang dimaksudkan di dalam Daniel pasal yang ketiga, di mana Nebukadnezar membangun sebuah patung yang terbuat dari emas dan mendirikannya di tanah datar, di tanah Sinear, untuk disembah oleh semua orang, dari segala suku, bangsa dan bahasa datang untuk menyembah. Maka dalam konteks sekarang, menurut para arkeolog, itu adalah tanah di timur, di mana kalau kita sekarang kenal dengan negara Irak. Sebab pada waktu diadakan penggalian di sana, maka ditemukanlah hal-hal yang mirip dan berkenaan dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab tentang Menara Babel. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya kita akan lihat sebelum mereka dikacaukan dengan bahasa di Menara Babel, apa bahasa yang mereka gunakan sebelum peristiwa tersebut, ya. Nah, saudara-saudara, ada beberapa pandangan sehubungan dengan isu ini. Ada yang berargumen bahwa bahasa yang digunakan pada saat itu adalah bahasa Sanskerta. Oleh karena mereka, para ahli melihat bahwa bahasa ini adalah bahasa yang paling lama digunakan oleh manusia. Tetapi menurut tradisi Yahudi, mereka percaya bahwa bahasa yang digunakan sebelum Babel adalah bahasa Ibrani. Kita tidak memiliki banyak bukti tentang hal ini, tentunya memerlukan beberapa waktu untuk penelitian. Tetapi apapun yang dimaksudkan atau bahasa apapun yang mereka gunakan pada saat itu, dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa pada saat itu bahasa mereka satu. Kejadian pasal 11 ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Kemudian ayatnya yang ke-6, dan ia berfirman, Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Nah, kalau kita buka di dalam The Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman yang ke-283, di sana diberikan komentar seperti begini. Satu bahasa
artinya secara harafiah satu bibir dan satu jenis kata. Menunjukkan tidak hanya satu bahasa yang dipahami oleh semua orang, tetapi juga tidak adanya perbedaan dialek, pengucapan, dan kosakata sama di antara semua orang. Kesatuan bahasa sejalan dengan kesatuan keturunan, dan bahasa yang sama banyak membantu menorong kesatuan pemikiran dan tindakan. Itulah situasi yang terjadi pada saat itu, di mana mereka masih satu bangsa dan satu bahasanya. Ya, betul, Pendeta. Dan kalau kita melihat lebih jelas lagi ke dalam Kejadian pasal yang ke-11, khususnya ayat yang kedua, maka di sana dikatakan bahwa orang-orang ini, maka berangkatlah mereka, orang-orang ini berangkat ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah mereka yang dimaksud di dalam Kejadian 11 ayat yang kedua? Kalau kita melihat Bible Commentary atau dari komentar Nyonya White, maka di dalam buku Spirit of Prophecy volume 1 halaman 91 dikatakan, apparently it was Nimrod who led in this movement. Jadi sangat jelas bahwa Nimrod lah yang memimpin dari pergerakan orang untuk pergi ke timur dan untuk mencari tanah datar, dan kemudian dialah juga yang menginisiasi, memimpin pembangunan Menara Babel itu sendiri. Nah, kalau kita melihat siapakah Nimrod ini adalah keturunan dari Ham. Di pasal yang sebelumnya, di dalam Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang ke-7, Ham memiliki anak Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Kemudian Kus, anak tertua dari Ham, memiliki anak-anak yang salah satunya di-highlight oleh Alkitab. Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Berarti dia seorang pemimpin yang punya pengaruh. Kemungkinan dari keturunan Ham inilah yang kemudian memisahkan diri. Sebab di dalam buku Patriarch and Prophets halaman 118 dikatakan bahwa ada orang-orang yang tidak mau menurut seperti Nuh, kemudian mencoba memisahkan diri. Kenapa mereka mencoba memisahkan diri? Karena mereka melihat kehidupan orang-orang yang menurut kepada Nuh, seperti Nuh taat kepada Tuhan, adalah sesuatu templakan yang tidak menyenangkan hati mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk menarik diri dan memisahkan diri dari kumpulan Nuh, yang pada waktu itu ada di pegunungan Ararat, dan mereka kemudian mencari tempat di mana mereka bergerak ke timur atas pimpinan Nimrod. Dan kemudian di sanalah mereka mendirikan menara Babel. Kemudian mereka akhirnya dikacau balaukan oleh Tuhan, dan kemudian mereka terserak ke seluruh bumi. Iya, dan ternyata memang bukan hanya roh nubuat saja yang memberikan kesaksian bahwa Nimrod yang menjadi pemimpin pergerakan untuk pemberontakan dengan membangun Menara Babel ini, oleh karena seorang historian, ya, seorang sejarawan Yahudi berkebangsaan Yahudi tapi dipekerjakan oleh pemerintah Roma dalam bukunya Antiquities of the Jews, ya, kira-kira tahun 94 sesudah Masehi, dia menulis bahwa memang benar Nimrodlah yang memimpin pembangunan menara itu, dan Nimrod ini adalah seorang pemimpin yang tirani. Artinya dialah orang yang berusaha mengajak orang untuk berpaling daripada Allah. Dan itulah sebabnya Allah mengacaukan mereka. Tuhan sepertinya tidak ingin membinasakan mereka sekali lagi, oleh karena sudah ada perjanjian bahwa dunia tidak akan dibinasakan oleh air. Tetapi sepertinya kebinasaan lewat air bah sama sekali tidak mengajar orang-orang ini untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, sekarang kalau pertanyaan kenapa dan apa yang menjadi motivasi mereka? Kalau kita baca ceritanya, mereka berkata to make ourselves a name. Artinya mereka mendirikan sebuah menara untuk mencari nama. Dan ambisi ini kelihatannya sederhana bagi kita pembaca Alkitab yang hidup di zaman modern ini. Tetapi menurut Alkitab, ini adalah tanda bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak menghormati kekudusan dan hak prerogatif daripada Allah. Mengapa? Oleh karena di dalam Alkitab yang punya hak untuk memberikan nama yang besar itu adalah selalu Allah. Itu adalah selalu pemberian daripada Allah. Contoh,
Tuhan berjanji kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2 bahwa Tuhan akan memberikan namanya, menjadikan nama Abraham nama yang besar. Demikian juga kepada Raja Daud, Tuhan berjanji dalam 2 Samuel 7 ayat 9 atau 2 Samuel 8 ayat 13, Tuhan akan memberikan kepada Daud nama yang besar. Dan di seluruh Alkitab, nama yang besar itu adalah selalu karunia pemberian daripada Allah. Nah, orang-orang ini dengan berusaha untuk mencari nama dengan kekuatan mereka sendiri, ini adalah sebuah usaha untuk mengganggu sesuatu yang merupakan hak prerogatif dari Allah. Jadi ketika manusia mengambil prerogatif daripada Allah, berusaha untuk menentang Allah, dan juga ada komentar yang lain yang mengatakan bahwa belajar dari pengalaman bagaimana mereka dibinasakan oleh air bah, mereka ingin membangun sebuah bahtera yang tinggi, sebuah menara yang tinggi, sehingga kalaupun air ini akan datang seperti yang lalu, mereka dapat menyelamatkan diri dari murka Allah. Jadi jelas ini adalah pemberontakan melawan Allah sebagai pencipta mereka. Baik, terima kasih. Dan di dalam Kejadian pasal 11 ada hal yang menarik lain, yaitu di dalam ayat yang ke-7. Kalau kita melihat ayat yang ke-7 dikatakan di sana bahwa baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi kata ganti untuk Tuhan disebutkan kita. Sebab ayat yang kelima turunlah Tuhan untuk melihat kota itu. Sedangkan ayat yang ke-7 menggunakan kata ganti kita. Nah, kalau begitu siapakah yang dimaksudkan dengan kita? Roh nubuat sendiri mengatakan bahwa ini mengindikasikan ada partisipasi atau keterlibatan dari paling tidak lebih dari satu oknum kealahan. Dan hal itu sama dengan yang tertulis di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Tentang baiklah marilah kita menjadikan manusia. Menggunakan kata kita. Ini mengindikasikan tentang dalam kesatuan Allah ternyata ada oknum kealahan. Walaupun di dalam satu pribadi. Dan hal itu juga muncul di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Ketika Abraham berdiri dan Tuhan menampakkan diri di dekat pohon terbantin di Mamre ayat yang 1. Ketika dia mengangkat mukanya ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Di sana ada pluralitas daripada oknum kealahan itu sendiri. Jadi Allah lah yang dimaksud di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Dan oknum-oknum kealahan terlibat di sana. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi tentang Menara Babel, mengapakah sepertinya tidak ada amaran yang diberikan sebelum penghakiman itu terjadi? Sebelum Allah mengacau balaukan bahasa mereka dan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Kalau kita melihat cerita ini, maka kita dapati ternyata sesudah Nuh keluar dari bahtera, setelah air bah itu surut, maka anak-anaknya memiliki keturunan. Dan dari keturunan mereka itulah sesudah itu mereka mulai memberontak dan tidak mau menuruti seperti apa yang diteladankan oleh nenek moyang mereka, Nuh itu sendiri. Dan di sana terbagi menjadi beberapa orang. Orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya adanya Tuhan, dan percaya bahwa air bah itu hanyalah dampak dari keadaan alam. Kemudian ada orang yang percaya Tuhan, dan Tuhan mendatangkan air bah, dan mereka memiliki hati yang mau membalas terhadap apa yang Tuhan berikan. Maka sebenarnya kehidupan Nuh adalah amaran bagi mereka. Tapi amaran itu tidak mereka pusingkan, tidak menjadi templakan bagi mereka. Sebaliknya mereka justru menjauhi Nuh dan keturunan yang menurut itu, dan pada akhirnya mereka memberontak melawan Tuhan. Jadi artinya Tuhan memberikan amaran. Sebab kita lihat kalau Nuh itu hidup sampai 2006, tahun 2006, maka Nuh dan beberapa keturunan dari Nuh yang lain sudah hidup pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu mereka tidak lagi mau mendengar dan menuruti Allah seperti Nuh mencontohkan kepada mereka. Itulah sebabnya penghukuman Tuhan itu datang. Walaupun penghukuman itu tidak seperti skala yang terjadi pada waktu air bah di mana Allah menghancurkan semuanya. Skala ini adalah skala peringatan bahwa kalau dibiarkan terus-menerus maka kejahatan akan semakin bertambah-tambah dan bumi pada akhirnya akan rusak lagi oleh karena kejahatan itu.
Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita akan melihat apa alasan Tuhan mengacaukan menara Babel saat itu. Ya, sebelum kita akan jawab pertanyaan ini, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang reaksi Tuhan terhadap menara ini. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat 5-8, di sana dikatakan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Pada saat ini saya akan kemukakan 3 alasan kenapa sampai mereka mendirikan menara, dan ini akan menjadi alasan kenapa Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Yang pertama, alasan yang pertama ada di dalam Sejarah Para Nabi halaman yang ke-119. Karena mereka mau memisahkan diri dari Allah. Orang-orang Babel telah bertekad untuk mendirikan satu pemerintahan yang terlepas dari Allah. Ya, itu adalah alasan yang pertama. Mereka tidak mau bersama-sama dengan Allah. Mereka mau mendirikan satu pemerintahan yang terlepas dari Allah. Kemudian yang kedua, masih dalam halaman yang sama, alasan yang kedua oleh karena mereka mau menyediakan tempat untuk berlindung dari air bah. Sekali lagi mereka tidak percaya bahwa air bah ini adalah akibat dari ketidaksetiaan manusia. Mereka percaya itu adalah hasil dari alam, dan mereka bermaksud membuat menara ini agar mereka dapat berlindung di sana. Mereka tidak percaya Allah dan berkata jika air bah itu hanyalah kejadian alam yang biasa. Mereka membangun menara agar bisa menyelamatkan diri jika ada air bah. Ya. Dan alasan yang ketiga, oleh karena motif mereka mau meninggikan diri. Di dalam Roh Nubuat mengatakan menara yang megah ini, yang puncaknya menjulang ke angkasa, dimaksudkan sebagai satu tugu peringatan akan kekuasaan dan kebijaksanaan pembangunnya, dan mengabadikan kemasyhuran mereka kepada generasi mendatang. Jadi itu tujuan mereka, hanya untuk menyatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang hebat. Oleh karena itu kalau kita lihat info dari Alkitab, ya, jelas dikatakan bahwa maksud dari membangun menara ini oleh karena mereka mau mencari nama, ya, di dalam Kejadian pasal 11 ayat yang keempat. Nah, sekarang kita akan melihat setelah bahasa mereka dikacaukan pada saat peristiwa di Babel itu, apa bahasa yang mereka gunakan setelah peristiwa ini, dan bagaimana sistem ini dikacaukan. Apakah semua suku dikacaukan, ataukah per suku, perturunan, ataukah hanya orang-orang yang ada di Babel, ya. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lanjut, ada satu yang ingin kami sampaikan, yaitu menurut Babel Commentary dikatakan kenapa sampai Tuhan mau mengacaukan bahasa mereka. Oleh karena Tuhan baru saja berjanji bahwa dia tidak akan memusnahkan kembali umat manusia. Oleh karena itu pada saat itu Tuhan hanya mengacaukan bahasa mereka. Dan jelas di dalam cerita ini, ya, kalau kita lihat cerita ini dalam Alkitab, jelas hanya keturunan Ham saja yang ada di tanah Siniar, yang sementara membangun menara Babel itu yang dikacaukan bahasa mereka, ya. Tetapi kalau kita lihat Alkitab kita, ya, khususnya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-10, ternyata bukan saja keturunan Ham yang bahasa mereka menjadi beraneka ragam, ya. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-10, ada ekspresi yang mengatakan bahwa inilah keturunan Yafet, ya, ayat 5, inilah keturunan Yafet masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri, ya, menurut kaum dan bangsa mereka. Lalu kemudian informasi ini juga muncul di ayat yang ke-20. Keturunan Ham, ya, masing-masing di tanahnya dengan bangsanya sendiri menurut kaum dan bahasa mereka. Lalu ayat 32, ya, keturunan Sem masing-masing di tanahnya dengan bangsanya sendiri menurut kaum dan bahasa mereka. Jadi dari tiga keturunan ini muncul juga bangsa-bangsa menurut bahasa dan kaum mereka. Ya. Sebuah artikel yang
dituliskan berjudul What Language Did Humans Speak Before the Tower of Babel? Ya, mereka melakukan perhitungan di dalam Kejadian pasal 10 ini, dan mereka mendapati bahwa pada saat itu sesudah Menara Babel ada 72 bahasa ya berdasarkan bangsa-bangsa dari ketiga anak Nuh. Nah, saudara-saudara, ahli bahasa mengatakan bahwa saat ini ada 6.000 sampai 7.000 bahasa ya. Tapi dari banyaknya bahasa yang ada ini, mereka dapati ternyata hanya ada 100 kategori keluarga bahasa ya. Jadi walaupun banyaknya bahasa tetapi sistem akar bahasanya itu hanya 100. Contohnya seperti Latin, Spanish, Portugis, mereka memiliki satu family language. Nah, bahasa kita adalah bahasa yang mana? Nah, kalau saudara-saudara baca bahwa bahasa kita ini, bahasa Indonesia, dikembangkan dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu ini adalah member dari Austronesian language families. Baik, terima kasih Pendeta Gosal dan Pendeta Widodo. Tadi kita sudah mengungkapkan ada banyak fakta-fakta yang menarik ya, mengenai tahun-tahun, mengenai keturunan, mengenai bahasa-bahasa. Tetapi sebenarnya apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Teristimewa pelajaran yang bisa kita ambil bagi kita dalam hidup berjemaah. Ada dua kota yang paling terkenal, yang paling sering disebut di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Yerusalem tentu saja, dan yang kedua adalah Babel. Dan bahkan dua kota ini adalah dua kota yang bersaing sampai ke penghujung dari Alkitab, yaitu kitab Wahyu. Yerusalem itu melambangkan Allah dan pemerintahannya dan orang-orang yang takut akan Tuhan, sementara Babel itu melambangkan setan, pemerintahannya, pengendaliannya, dan orang-orang yang menentang Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah bagaimana Tuhan mengacau balaukan ini? Di Babel lah ketika orang dulu satu bahasa dan Tuhan datang mengacaukannya. Orang tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Sementara itu lawannya adalah di Kisah Para Rasul 2 di Yerusalem. Ketika orang dari berbagai bahasa datang, lalu kemudian Roh Kudus diturunkan, tiba-tiba murid-murid Yesus yang sudah dikuasai oleh Roh Suci dapat berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Di Babel pertama kali ketika Tuhan turun, maka orang tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Di Yerusalem ketika Roh Suci turun, komunikasi terbangun satu dengan yang lain. Nah, yang luar biasanya adalah tidak terjadi kerjasama di Babel padahal mereka satu bahasa. Sementara di Yerusalem walaupun berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda, suku, bangsa, bahasa yang berbeda, tetapi kemudian mereka berbicara dan terinspirasi dengan satu kisah yang sama, yaitu tentang Yesus yang disalibkan dan sudah bangkit itu. Tema persatuan apa yang bisa kita pelajari? Ternyata kesatuan hati lebih penting daripada kesatuan bahasa dan suku. Kita sudah terpisah-pisah oleh karena perbedaan bahasa dan suku. Tetapi sekalipun demikian, kita percaya karunia Roh Suci di kota Yerusalem yang dicatat di Kisah pasal 2 itu akan dapat terjadi kepada umat-umat Tuhan di akhir zaman ini yang berasal dari berbagai latar belakang bahasa dan bangsa, suku, ras yang berbeda-beda. Di sana di Yerusalem dibuktikan bahwa kesatuan hati, kesatuan misi lebih penting daripada kesatuan bahasa, suku, bangsa, dan bahasa. Kiranya kita sebagai umat-umat Tuhan akan memiliki satu hati di dalam menyelesaikan misi. Ya, kita tahu bahwa kita telah dipanggil dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan kaum, dan tujuan kita sama, yaitu memberitakan tentang kasih karunia Tuhan dan mempersiapkan bangsa-bangsa bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, apa yang terjadi di kisah Menara Babel ini, kita akan membalikan apa yang sudah terjadi pada waktu itu. Sebagai umat-umat Tuhan, mari kita menyatukan hati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk pekabaran yang sudah kami dengarkan pada saat ini melalui pendalaman Alkitab, melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya setelah kami belajar, hati kami diubahkan. Ini bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan semata, tetapi kami boleh benar-benar mengambil
pelajaran rohani dari bagaimana Tuhan mengacau balaukan usaha manusia untuk mencari nama, meninggikan diri, dan pada akhirnya menentang Engkau sebagai Khalik Pencipta. Biarlah kami boleh belajar dari kesalahan mereka, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang taat, bukan kami melawan Tuhan, tetapi kami tunduk kepada putusan Tuhan. Berkati pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, semakin diberkati di dalam pembelajaran, pendalaman sekolah sahabat kami masing-masing, sehingga benar-benar manfaat rohani yang besar akan kami terima. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.